a good time. Everybody look to the left, everybody look to the right. Can you feel it? Yeah. Love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Anybody, cha-ching, anybody, yeah. My blame, wanna make the world dance. Forget about the price tag. We need to take it back in time, when the music made us all unite. And it wasn't low blows in the video calls. Am I the only getting inside? Why everybody so obsessed? Money can buy us happiness. Can we all slow down and enjoy it right now? Brother, still we'll be feeling alright. Everybody look to the left, everybody look to the right. Can you feel it? Yeah, we're playing with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Anybody, cha-ching, anybody, yeah. But blame, wanna make the world dance. Forget about the price tag. Yeah, yeah. Oh, forget about the price tag. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Anybody, cha-ching, anybody, yeah. But blame, wanna make the world dance. Forget about the price tag. Yeah, yeah. Forget the price tag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Masih pagi kok kayaknya, siang suara saya sudah begini ya. Mungkin perlu minum dulu gitu ya teman-teman. Silakan. Baik, kita berjumpa lagi dalam acara yang luar biasa, Library Cafe pada siang hari ini. Teman-teman yang berada di ruangan ini maupun yang hadir secara Zoom. Nah, pada kesempatan hari ini luar biasa sekali kita akan bisa sama-sama sharing mengenai topik yang saya yakin dan saya pastikan akan sangat menarik. Namun sabar teman-teman, sebelumnya kita dengarkan dulu arahan sepatah dua patah kata dari Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Bapak Amdi Ferry Dharma. Kami persilahkan Pak. Tepuk tangan teman-teman. Ya, terima kasih Bu Lady. Yang terhormat Pak Auditor Tama, Pak Agus Sukiswo, ya, yang sudah mengawal teman-teman di Polhukam yang menjadi tamu kebanggaan kita hari ini, tim SHP Zero Poverty, ya, kawan-kawan Puslit Bangwas, dan tentunya yang kami cintai seluruh kawan-kawan yang menjadi pencinta ilmu seluruh Indonesia yang melalui Zoom hari ini mungkin sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya kira setelah ujung tahun kita agak lemah, lapar akan ilmu, tahun ini kita dibuka, semoga ilmu yang akan dibagikan membuat kita mengingat ilmu yang kita petik selama bulan puasa. Berbukalah dengan yang manis. Hari ini kita buka LC dengan yang manis, karena ada ibu yang manis, Ibu Lady, ya. Tapi takut saya bukan hanya manis, katanya di balik cowok yang sukses ada cewek yang lebih sukses lagi gitu. Nah, ini jangan-jangan 4 ini udah semua cowoknya Bu, atau ada satu lagi? Jangan-jangan di balik
teman-teman kita yang cowok ganteng tapi pintar ya. Lebih dulu datang pintar baru ganteng, saya kira gitu ya. Cowok-cowok yang pintar dan ganteng ini beruntung ditemani oleh Bu Ledi ya, sudah berhasil sebagai juara SHP yang hari ini sebenarnya adalah 2 pelajaran. Jangan percaya dengan mitos bahwa di Puslitbang itu orangnya berilmu semua. Hari ini kalah, yang bukan dari Puslitbang bisa mengalahkan karena Puslitbang nggak ada masuk satupun teman-teman ya. Tapi itu menunjukkan bahwa berilmu itu adalah demokratis, siapa aja. Zaman sekarang nggak pinter ya, kecuali satu, Mbah Google. Jadi siapa yang bisa duluan mencari referensi, dialah yang pinter. Nah, kami tidak tahu ini teman-teman, saya belum hafal nih namanya. Kalau Bu Ledi mimpi pun saya hafal namanya, tapi kalau teman-teman ini saya nggak bisa hafal, tapi nanti mudah-mudahan kita bisa tahu. Pokoknya nggak perlu tahu namanya, yang penting aura ilmunya udah ketangkap. Kita akan belajar, Bapak-bapak dan Ibu yang ada di sini, teman-teman Duta KMS yang hadir dan siapapun yang pencinta ilmu. Pertama kami mengucap syukur nih kepada Tuhan bahwa kita bisa dalam keadaan baik bertemu di sini. Kemudian kita akan berbagi ilmu, bukan hanya di sini di dalam LC, karena LC adalah salah satu kanal diseminasi ilmu. Sebenarnya di dalam dunia knowledge management system, kami sudah belajar dari tahun lalu, kita dengungkan knowledge management system, tapi rupanya banyak yang belum tahu. Di forum Duta KMS kemarin, yang diutus memang mungkin bukan KMS, bukan Duta KMS, mereka pada umumnya ngikut rakor KMS kemarin, pada belum tahu itu apa itu KMS. Jadi hari ini kami tahun ini terpanggil untuk menghidupkan KMS dengan cara satu, berbagi ilmu selain dengan LC. Mungkin bisa ditunjukkan ya, kita sudah punya aplikasi yang terkait dengan knowledge management itu ada 2 aplikasi. Aplikasi pertamanya adalah launchernya ini. Launcher itu artinya kita bisa kemana-mana mulai dari sini. Ini aplikasi induknya lah katakan gitu ya. Jadi teman-teman bisa buka di BPKP APP, nanti muncul di situ ada 1 KMS. Nah ini tampilannya, kami yakin banyak yang belum tahu, jangan-jangan mas-masnya ada yang baru lihat sekarang enggak? Udah pernah lihat petanda, itu hanya ngetes saja. Orang berilmu itu memang lasak kemana-mana jalan ya, jadi dia udah tahu. Bagi yang belum, inilah KMS. Hari ini kita hanya mau melihat ada tab COP di situ ya. Itu adalah Community of Practice. Kami merasa ini adalah tab forum, tempat yang sebenarnya secara virtual seperti sekarang yang kita lakukan di Library Cafe. Nah, untuk membuat semua Duta KMS bisa aktif, kami mencoba menyumbang suatu bahasan awal. Sumbangan ini kecil saja, hanya untuk memantik pemikiran kita berdiskusi sama. Kami mencoba memaknai 28 topik triwulan 1 APP 2023. Kami mencoba menggali referensi, kemudian kami coba dapatkan isu strategis yang dalam tempo ini baru bulan Januari pekan kedua ya. Itulah yang bisa kami dapatkan, kami muatkan di sini dengan maksud sebagai contoh, misalnya teman-teman, pembangunan sumber daya manusia itu ada 3, apakah diklik ada 3 topik yang ada di situ, bila diklik. Nah, itu ada tema pendidikan, kesehatan, sama kesejahteraan. Yang kami sumbangkan di topik pendidikan belum ada, jangan-jangan memang tidak ada topik triwulan 1 kali, nggak tahu, kita lupa. Tema 2 kesehatan, kalau dilihat di situ ada topik, kalau boleh diklik, sumbangan Mbak Yulia Pramita, ya silakan diklik, nanti bisa mudah-mudahan. Nah, ini ada abstraksi singkat sekali, tapi ada file di bawahnya. Kalau ditekan ke bawah lagi, belum nampak filenya. Oke, itu ada, tampilkan dokumen. Nah ini, jadi di sini kita mungkin 5-6 halaman udah mencakup apa konteks yang disebut dengan penanganan COVID yang akuntabel, ada konteksnya, kemudian nanti mudah-mudahan kira-kira apa data yang diperlukan, syukur-syukur
memaknai insi luas, misalnya ada 4 atau 5 insi luas itu kira-kira apa yang akan kita coba bahas di dalam tiap insi luas, sampai nanti ada metodenya dan sebagainya. Nah, inilah yang ada. Jadi teman-teman, bagi teman-teman di daerah tentu kan boleh namanya mengembangkan pengetahuan, siapa tahu Rendal sedang dalam menyusun pedoman, ya yuk kita ini niatnya dalam membantu kita sama-sama, terutama Rendal. Apabila Rendal tertarik, mungkin bisa juga kita jadikan forum COP ini forum bertanya ya. Jadi untuk 28 topik triwulan 1 kami hanya memantik pembahasan aja, kalau ada yang nyangkut syukur, kalau nggak ada yuk kita kembangkan sama-sama. Itulah KMS yang ada ya. Andai kata nanti teman-teman bisa membuat suatu data analitik sendiri voluntary, silahkan, tempatnya pun sudah ada. Kalau boleh kita buka yang namanya aplikasi kedua, Advis ya. Aplikasi Advis ini memang ini belum diketahui, saya kira belum ada yang dengar karena memang tidak nampak di BPKP APP, tapi bisa dilihat dari Google dengan ketik Advis, singkatan dari analisis data dan visualisasi ya. Nah, jadi di sini kita udah punya cara masuknya, pakai username, nanti bisa dikasih tahu ya kalau memang. Nah, yang penting adalah kami mencoba menyumbangkan dari Puslitbang data yang tidak berasal dari hasil pengawasan, melainkan data-data sekunder yang bisa kumpulkan. Jadi di sini ada data internal, silakan. Ini kami baru bekerjasama dengan Pusinfoas, dalam waktu dekat mudah-mudahan semua data lake yang ada di Pusinfoas bisa link ke sini, sehingga teman-teman kalau bisa lihat data internal kita nanti ada banyak, misalnya ya, semua yang kemarin dibilang berdasarkan data set, kita bisa susun data set dari data yang ada ini. Nah, ini singkat aja, misalnya data internal dari opini BPK, kapabilitas HAPIP, yang berasal dari satker di dalam BPKP. Silakan teman-teman di daerah boleh nyumbang, siapapun teman-teman di sini kalau memang cinta ilmu pasti cinta data, karena data, informasi, knowledge menjadi wisdom, pasti kita butuh data. Tapi yang penting lanjut lagi, balik ke yang data gate yang kedua adalah data eksternal. Ya, data eksternalnya sudah cukup banyak, bisa dilihat dari sumbernya di subkategori. Ada yang berasal dari BPS, kalau diklik BPS, singkat ya, itu kalau dilihat di bawah ada berapa ratus set data ya, mungkin coba dilihat totalnya ke bawah yang dari BPS. Terus nah itu ada gambar nggak bisa kelihatan. Pokoknya itu ada sampai sekian halaman, 600-an set data kali ada ya. Jadi ini kita akan usahakan, dan ini juga nanti dengan Pusinfo. Yang penting satu lagi terakhir ya, yang penting adalah satu lagi balik. Nah, ya dataset ya, datasetnya adalah kita udah berusaha. Kalau yang udah ikut menang pasti sulit sekali membuat dataset ya, nggak berurutan lah dapat dari data sumbernya dan sebagainya. Nah ini kalau dataset ini mudah-mudahan satu dataset udah bisa kita analisis dengan memakai suatu aplikasi tertentu. Nah ini yang penting ada dataset. Nah terakhir untuk Advis ini lanjut. Nah di sini ada yang kolom tengah, inilah kolom-kolom yang kita menjadikan tempat. Silakan berkreasi membuat data analitik. Nah sebagian udah ada yang memasukkan total postnya ada berapa kira-kira ya ini. Jadi ini adalah sudah hasil semacam SHP yang voluntary, nggak ditandingkan, tapi udah ada 89 hasil. Kemarin kami sudah minta yang menang-menang itu akan kami segera masukkan. Kalau nggak salah kemarin yang dari Batam sudah masuk ya. Dengan hormat kami minta juga teman-teman, andai kata mau berbagi lewat virtual, silakan dikasih, kita masukkan ke sini semua orang jadi bisa dapat nanti mempelajarinya. Demikian bisa kami sampaikan, itu adalah keseluruhan sistem knowledge management kita. Tapi hari ini sebaik-baik apapun virtual, rasanya rindu itu berat. Kalau saya berat kali merindukan Kak Ledi, hari ini bisa ketemu, ya kan? Itulah bagusnya kalau
tatap muka ya, tapi kita nggak hanya tatap muka, tatap otak, tatap hati, dan hari ini yang paling penting adalah tatap otak ya Pak ya. Baik, kita serahkan kepada teman-teman yang 4 didampingi oleh Bu Ledi untuk kita bisa berbagi secara tatap muka. Bagi teman-teman se-Indonesia yang lewat Zoom, apa boleh buat, pada saatnya kalau mau kita akan berusaha menghidup-hidupkan atau memakmurkan KMS ini. Silakan berusulan apa yang mau disampaikan, tapi kami akan coba topik APP 2023 ini sebanyak mungkin kita gali bersama sehingga betul-betul dari kita untuk kita, walaupun nanti akan kita selingi dengan pembicara-pembicara yang biasa dari luar. Demikian bisa kami sampaikan, Kak Ledi, kawan-kawan dari Zero Poverty, mudah-mudahan perkenalan singkat akan KMS ini hari ini dapat membuat tahun ini KMS menjadi lebih dikenal dan syukur-syukur kita sama-sama memakmurkannya. Terima kasih, kami sampaikan dari sini, semoga acara kita hari ini membawa manfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapus. Tadi saya belum perkenalkan diri, walaupun sudah disebut-sebut, saya lupa memperkenalkan diri. Mungkin di Papua ada yang belum kenal ya. Jadi teman-teman, perkenalkan saya Lady Marta Boturan Hasiana Pitupulu yang didaulat sebagai moderator pada Library Cafe kita pada hari ini. Nah, konsep Library Cafe kita pada hari ini adalah semi talk show. Ya, jadi teman-teman supaya kita tuh lebih interaktif gitu ya, nggak bosan ya. Jadi teman-teman, saya perkenalkan dulu, di sini saya tidak sendirian, ada boy band, bukan ya, karena ganteng-ganteng Pak, jadi ini ada 4 cowok-cowok cakep gitu ya, tim yang bernama Zero Poverty, ya tepuk tangan dong semuanya. Oke, jadi sesuai janji saya, kita nih interaktif nih ya, kita uji dulu bener nggak interaktifnya, jadi kita adu pantun dulu nih, mereka siap nggak untuk adu pantun gitu ya, untuk memperkenalkan diri. Ada pengantin bawa roti buaya. Buaya jalan tertatih-tatih. Izinkanlah saya bertanya, siapa gerangan tim Zero Poverty? Silahkan dibalas. Siap. Buaya muara sepupunya aligator. Buaya hidup di pedalaman Kaltim. Mohon izin Ibu Moderator, saya akan perkenalkan tim. Oke, Bapak Ibu semuanya mohon izin, kami dari tim Zero Poverty, ada Pak Korwas kami, Pak Nugroho Sri Danardono, kebetulan lagi dipanggil Pak Deputi, jadi mungkin nanti akan bergabung setelah urusannya selesai gitu ya. Kemudian ada sebelah saya ada Mas Septian Adinugraha, kemudian dari Biro SDM ya Mas ya, Biro SDM, kemudian ada Mas Pandia Rahman Hakim dari Deputi Polhukam, kemudian ada Mas Aditya dari Deputi Investigasi gitu ya, kemudian saya sendiri dari Deputi Polhukam Nazarudin. Terima kasih. Luar biasa, jadi lintas unit ya, keren banget. Oke, sabuk kulit buaya mahal harganya. Beli sabuk di dekat rumah. Terima kasih atas perkenalannya. Kita lanjut ke pertanyaan pertama. Langsung ya, langsung bertanya gitu, nggak pakai basa-basi lagi. Jadi kita langsung masuk ke topik kita teman-teman, yaitu kiat menulis SHP. Ya, jadi kita recall dulu nih. Waktu itu judul SHP-nya teman-teman ini adalah apakah tingkat maturitas SPIP dan kapabilitas APIP dapat memperkuat pengaruh belanja pemerintah terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan bagaimana prediksi machine learning dalam menentukan target zero poverty di tahun 2030. Luar biasa ya, saya aja tadi waktu bacanya itu tuh harus 15 kali baca baru oh ini maksudnya gitu ya. Luar biasa sekali. Nah ini sangat menggelitik sebenarnya di benak saya gitu ya. Kok bisa-bisanya sih teman-teman ini mau memprediksi kemiskinan itu 0% gitu ya. Bagaimana sih kalian itu come up with this idea? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih, mohon izin berdiri nggak apa-apa ya. Kalau nyanyi boleh di porsinya. Baik, tadi kok pantunnya buaya ya, seakan-akan kita cowok semua terus buaya, tapi yang penting kami dari tim Zero Poverty yang pertama ingin mengucapkan terima kasih ya dan apresiasi kepada para panitia di Library Cafe ini karena sudah mengundang kami ya, karena terus terang kami ini bukan juaranya, kami ini ada di peringkat harapan 2 di lomba SHP itu. Terus terang ada beberapa tim yang lebih baik dari kami, tapi
Alhamdulillah kami diundang oleh tim panitia Libre Cafe, jadi kami mengucapkan terima kasih untuk yang pertama. Kemudian tadi Bu Moderator menanyakan dari mana ide itu muncul. Jadi yang pertama tentu sebenarnya di tahun 2022 itu kita terutama yang di D2 ya, Deputi Polhukam PMK itu sedang happening sekali isu terkait kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim. Karena di tahun itu pula kita BPKP mendapat amanah melalui Inpres 4 tahun 2022 yang kita BPKP ditugaskan untuk melakukan pengawasan terkait program-program dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim di tahun 2024. Itu awalnya rencana kita ide awalnya berangkat dari situ. Kemudian selain itu yang kedua, kita juga berusaha bagaimana dengan data-data yang kita miliki, dengan data-data pengawasan yang kita miliki maupun data-data yang dari luar, data-data sekunder itu bisa setidaknya kami mencoba belajar dari data-data itu, kita olah dan memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu tentu yang kami berusaha setidaknya rekomendasi yang bisa kami tawarkan walaupun belum sempurna tentunya ya, dalam perbaikan kebijakan kepada stakeholders eksternal maupun kepada internal BPKP. Mungkin barangkali dari hasil pengawasan kami bisa digunakan dalam mendesain kebijakan pengawasan mungkin. Dan harapannya penelitian ini akan nggak berhenti ya, mungkin ada tim-tim lain yang bisa meneruskan, meningkatkan atau men-challenge, mungkin tentu masih banyak gap-gapnya yang tujuannya sama ya, memperbaiki mutu SHP yang diterbitkan oleh BPKP. Nah, di sini secara teknis dari ide-ide yang kami miliki, kami mencoba berangkat dari langkah-langkah yang seilmiah mungkin yang menurut kami bisa kami lakukan. Jadi ini kami menggunakan teori PICO ya, teori PICO. Jadi tapi yang pertama yang ditanya ya, teori PICO ini siapa yang menerbitkan. Tapi yang intinya ada jurnal-jurnal yang menggunakan teori PICO ini dan masuk bagi kami dalam mengembangkan konsep kami nantinya. Intinya seperti itu. Dan tentunya ada konsep-konsep lain ya, yang mungkin teman-teman lain mungkin lebih paham bagaimana cara mengembangkan suatu ide-ide kita tuangkan secara kuantitatif untuk kemudian bisa dituangkan dalam penyusunan SHP. Jadi PICO itu sederhananya merupakan kepanjangan ya. Jadi ini konsep ini kalau kami baca yang dari jurnal yang kami miliki itu dari dunia kesehatan, tapi karena kami anggap masuk dalam kita memulai langkah kita dalam menyusun SHP itu kita menggunakan ini. Jadi P itu yang pertama adalah population atau problem, yang kedua adalah intervention atau exposure, C-nya adalah comparison, dan O-nya adalah outcome. Jadi population atau problem itu kurang lebih sederhananya dari ide yang awalnya kami bangun itu kita bertanya nih, kan Indonesia itu selalu diklaim kaya sumber daya manusia, kemudian selalu diklaim mempunyai bonus demografi, kemudian tapi ternyata masih banyak penduduk yang miskin seperti itu. Dari situ, padahal kita sudah menggelontorkan dana-dana baik melalui APBN maupun APBD yang nggak terhitung banyaknya ya. Jadi itu yang kita jadikan problem. Nah, dari situ bagaimana bentuk interventionnya atau exposure-nya di penelitian kami atau SHP kami itu kami menggunakan belanja pemerintah sebagai bentuk interventionnya, belanja pemerintah di sektor-sektor yang sudah kami pilih, diantaranya kesehatan, pendidikan, bansos, dan nanti itu akan diterangkan lebih jelas oleh teman-teman saya yang lebih pakar ya, jadi saya yang membawakan pembukaannya. Kemudian C, comparison ini intinya seperti apa intervensi-intervensi, hal-hal apa yang dilakukan bagaimana supaya belanja pemerintah ini spendingnya itu lebih optimal, lebih efektif maupun lebih efisien, tentunya lewat perbaikan governance. Nantinya di SHP kami, di penelitian kami, makanya kami memasukkan SPIP
dan kapabilitas APIP sebagai salah satu beberapa variabelnya. Kemudian yang O tentunya adalah outcome. Outcome itu berangkat dari di SDG ya, SDGs ya kalau nggak salah, kemiskinan itu di tahun 2030 adalah 0%. Nah, dari situ ternyata kami alhamdulillah mempunyai rekan yang bisa dan sangat pakar dalam mengolah machine learning itu, nanti akan dijelaskan bagaimana bisa jadi 0%. Kenapa 0% ya? Karena ya supaya rekomendasi kita jelas, rekomendasi kita bisa dikuantitatifkan, harapannya seperti itu, walaupun ya masih belum sempurna di tataran lomba ini ya, yang kemarin kami ikuti. Jadi kurang lebih seperti itu ide besarnya kenapa kami memilih zero poverty sebagai target di tahun 2030. Selanjutnya, oke, demikian Bu. Oke, keren sekali ya Vandia penjelasannya mengenai bagaimana sih kok bisa timbul ide-ide seperti itu. Jadi yang saya tangkap di sini berarti untuk menghasilkan ide pengawasan, kita itu harus menempatkan diri itu sebagai auditan gitu ya. Jadi kita dapat merasakan secara langsung permasalahan yang ada di lapangan. Demikian. Kemudian kita juga harus bisa menggunakan framework yang ada, framework tertentu itu untuk bisa berpikiran secara sistematis. Jadi seperti itu ya. Itu poinnya sebenarnya. Oke, nah sekarang nih yang menarik nih. Latar belakang dan kerangka pemikiran SHP kalian ini seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan ya bagi kita semua. Saya lanjutkan ya. Tadi mungkin tayangan selanjutnya bisa membantu memulai sebelum nanti masuk ke hal yang lebih teknis. Mohon izin, operator. Jadi intinya tadi kita ada 3 sebenarnya yang kita lakukan, 2 sebenarnya, maaf, 2 model. Jadi kita menggunakan analisis regresi linear berganda ya untuk menentukan variabel-variabel mana yang mempengaruhi kualitas belanja. Jadi tentu karena kami pendekatannya sebenarnya bukan SHP banget ya, malah pendekatannya lebih ke penelitian. Jadi kita melihat bagaimana penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada. Di antaranya yang kami cuplik ini yang kami bawakan waktu di lomba kemarin, kurang lebih seperti ini. Jadi terdapat penelitian-penelitian di daerah, karena kami kebetulan juga belanja-belanjanya realisasi APBN, realisasi belanjanya yang digunakan adalah APBD, karena yang menjadi konteks ruang lingkupnya adalah belanja-belanja di pemerintah daerah. Di situ disebutkan salah beberapanya menyebutkan bahwa anggaran belanja bansos di Kabupaten Tasikmalaya itu belum efektif, kemudian di Kabupaten Gianyar juga disebutkan masih belum efektif, dan jadi kami merasa topik kami atau judul kami masih relevan untuk kita coba ajukan di lomba SHP itu, dan ternyata lolos ya. Kemudian selain itu ya karena tadi sudah happening juga ya terkait pengentasan kemiskinan ekstrim, kemudian ada Perpres 111 tahun 2022, dan kemudian arahan Pak Presiden Jokowi yang awalnya itu sejak terbitnya Inpres 4 itu sering mengulang-ulangi terkait penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim, mulai dari waktu di JCC, kemudian kalau nggak salah di 2023 itu juga diingatkan lagi terkait penanggulangan kemiskinan ekstrim. Nah, kemudian di sini juga ternyata kita menunjukkan apa novelty-nya, kebaruannya dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Jadi kita mencoba menggunakan pengaruh moderasi dari SPIP dan PK-APIP. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut apa sih variabel moderasi itu, apa sih analisis regresi linear berganda itu, kemudian apa sih machine learning itu, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Dan kemudian tujuan SHP kami salah satunya adalah memberikan bukti teoritis untuk mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan, dan ruang lingkupnya adalah seluruh pemerintah daerah dengan data-data realisasi APBD 2017 dan 2021, kemudian ada data-data level maturitas SPIP di Pemda-Pemda itu dan kapabilitas APIP-nya. Kurang lebih seperti itu, Bu Moderator. Ya, terima kasih. thank you, terima kasih Vandia. Nah, ini kan yang tahun lalu nih. Kalau misalnya kita lihat ke APP yang sekarang,
Ya, bisa nggak sih diterangin cara mengambil model itu misalnya dari APP yang terkini gitu loh. Jadi kita mungkin bisa lihat yang realnya sekarang itu seperti apa. Ya. Siap Kak, terima kasih. Thank you. Jadi aku senang ini kalau dipanggil Kak. Nazar, dari tadi Bu aku serasa tua Pak. Oh gitu ya Kak. Oke Nazar silahkan. terima kasih Kak. Ya, mohon izin Bapak dan Ibu semuanya. Saya coba menerangkan bagaimana kita membuat model dari calon APP kita gitu ya. Kebetulan Bu Lady mengampu kesehatan sekarang Pak gitu kan. Jadi cobalah kita coba Bukan, Pak. Sekarang kesehatan Pak. Iya. Jadi coba contohnya di kesehatan coba ya Dek. contohinnya Oke. Kak ya. Siap. Boleh di slide berikutnya Mas. Jadi di kesehatan itu ada satu topik namanya sistem kesehatan yang adaptif. Nah, sistem kesehatan adaptif ini merupakan mungkin dari perkembangan kenapa sih kita waktu COVID kemarin kita harus tahan banting kayak gitu kan. Jadi ini merupakan topik baru baik itu di slide berikutnya, baik itu di dunia penelitian maupun dunia kebijakan publik kayak gitu. Nah, di setiap topik APP ini itu ada pertanyaan isi luasnya. Ada 6 pertanyaan isi luas, tapi yang terakhir kan biasanya kan hambatan dan rekomendasi. Jadi kita pakai 1 sampai 4. Yang pertama itu ada analisis desainnya dulu, ini pasti ya, desainnya dulu. Indonesia punya apa sih? Peraturannya seperti apa gitu. Nanti mungkin akan kita bandingkan sama benchmark yang ada di WHO, OECD dan lain-lain kayak gitu. Ataupun jurnal-jurnal kesehatan terkait. Kemudian yang kedua, bagaimana kesiapan cadangan tenaga kesehatan untuk menghadapi external shocks. Jadi ada tenaga kesehatan kita, ada nggak sih cadangan berikutnya, siapa yang akan dicadangkan untuk menjadi tenaga kesehatan, apakah relawan, apakah mungkin mahasiswa akhir dari Stikes yang diberikan pendidikan pelatihan menjadi tenaga kesehatan. Jadi ketika ada bencana yang datang, entah itu bencana alam, bencana COVID maupun yang lainnya, mereka siap kayak gitu. Apakah yang lain nanti coba kita lihat. Kemudian ada standarisasi kemampuan nakes. Jadi nggak semua nakes itu memiliki standar yang sama dalam menanggapi bencana. Jadi ini juga penting. Apakah keterampilan-keterampilan misalnya harus pakai baju baju astronot kayak gitu kan. Kemudian harus memitigasi penyebarannya penyebaran virusnya seperti apa di rumah sakit atau di puskesmas. Itu ada sendiri tuh pelatihannya. Jadi nanti mungkin akan kita cek juga data-datanya. Berikutnya adalah bagaimana Sarpras tadi memobilisasi nakesnya dan logistik untuk menghadapi external shocks. Mungkin Indonesia distribusinya ini PR ya. Jadi mungkin di Jakarta tingkat vaksinasi lebih tinggi daripada teman-teman kita yang ada di Papua kayak gitu. Karena distribusi vaksin ke Jakarta itu lebih gampang daripada distribusi vaksin ke pedalaman Papua gitu. Jadi mungkin ini juga yang akan kita jadikan kita uji nantinya. Kemudian dari insilbas ini kita berkembang ke data-data apa yang kita butuhkan kayak gitu. Data A, B, C, D sampai segala macam lah kita butuhkan data. Nah, dari mana kita butuh datanya? Kita harus riset dulu ke peraturan. Ini pasti jadi kriteria kita. Yang kedua dari jurnal tadi, karena tadi adaptif itu baru 2020 gitu ada COVID gitu ya. Jadi berkembang penelitian masalah adaptif tadi, resilience gitu ya. Dan nanti akan kita riset jurnal-jurnalnya. Bagaimana hasilnya? Hasilnya ada di halaman berikutnya. Next Mas. Ya, nah untuk peraturannya sendiri, jadi kita runut tuh dari Undang-Undang Dasar gitu ya sampai ke Peraturan Menteri Kesehatan. Jadi dari Undang-Undang Dasar ada pasal-pasal terkait tentang bagaimana urusan-urusan kesehatan, urusan-urusan pemerintahan itu dibagi, terutama ke Kementerian Kesehatan. Kemudian di Undang-Undang itu ada Undang-Undang 4 tahun 64 tentang wabah penyakit menular, kemudian Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, sampai Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ini penting bagaimana mereka nanti mengimpor barang-barang alat kesehatan dan lain-lain. Kemudian ada perpunya, ada PP, ada perpres, ada inpres, ada permen. Ada permen termasuk itu permen kesehatan nomor 75 tahun 2019 tentang penanggulangan krisis kesehatan. Jadi di Kementerian Kesehatan sendiri pun dari riset kami sementara ini mereka hanya punya permen tahun 2019, sedangkan COVID-nya tahun 2020. Artinya harus ada evaluasi terlebih dahulu terhadap permen yang ada gini gitu ya. Dievaluasi cara seperti apa mungkin nanti bisa kita coba cari tahu gitu ya. Kemudian dari riset, next Mas, riset-riset internasional. Jadi kami punya beberapa variabel
dan beberapa matriksnya. Variabel untuk gimana sih cara, sistem kesehatan nasional itu bagaimana cara ngukurnya gitu ya. Cara ngukurnya itu ada variabel yang mempengaruhi dia. Yang pertama ada governance-nya, ada tata kelola di kementerian tersebut. Dulu Kemenkes gitu ya, sebagai pemimpinnya gitu ya, dia mungkin ada BNPB sebagai lembaga terlibat, mungkin ada organisasi pemerintah daerah, dinas kesehatan di provinsi maupun di daerah gitu. Kemudian ada penanggulangan bencana ataupun ada tim SAR dan lain-lain, itu semua harus koordinasi dan ada satu suara, ada leadernya. Jadi bagaimana mereka membangun leadership ini, bagaimana membangun tata kelola informasi ini, bagaimana membangun tata kelola anggaran, itu ada namanya routine governance. Kemudian di routine governance itu ada beberapa indikator matriks yang bisa dijadikan pengukuran juga gitu ya. Ada A, B, C, D, E, F, G, dan ada penelitian-penelitian masing-masing gitu ya. Contohnya misalnya ada Functional Accountable Institution and Leadership dari Barasamo Gibson tahun 2018. Kemudian ada Ability to Plan, Non-Linear Planning gitu ya. Itu dari Ahmar et al. Tahun 2016 sampai dengan tadi Innovative Organization Culture of Learning itu dari Karanikolus tahun 2015. Jadi ada matriks masing-masing cara mengukurnya dan nggak semua variabel ini bisa kita ambil nanti untuk membuatkan modelnya. Jadi ada mungkin variabel, ada matriks yang relevan, ada matriks yang nggak relevan. Tapi nanti coba kita lihat nanti bagaimana modelnya yang kita bangun. Kemudian variabel emergency planning, ada variabel infrastructure and IT system. Kemudian next mas. Kemudian ada variabel communication, ada revenue collection gitu ya. Kemudian ada fueling, ada purchasing, kemudian ada coverage and financial protection, capacity to deliver services gitu. Jadi terkait dengan tadi akses tadi, distribusi dan lain-lain. Kemudian ada service utilization, ada next berikutnya, ada health service efficiency, healthcare effectively. Jadi ada 16 variabel besar dan mungkin ada puluhan matriks yang ada di sini. Jadi kita pilih-pilih nanti itu, pilih mana yang paling relevan gitu ya, mana yang datanya tersedia di Kementerian Kesehatan di Indonesia gitu ya. Nanti baru kita buatkan modelnya. Nah, karena ini ada variabelnya ada banyak, kemudian yang mau kita tahu bagaimana sistem kesehatan kita resilience. Berarti seolah-olah ya variabel dependen kita adalah sistem kesehatan yang resilience. Tapi ini satu variabel independennya itu punya banyak matriks gitu ya. Jadi tadi kalau kita pakai regresi berganda, itu kayaknya nggak cukup untuk menguji model ini. Nah, jadi nanti mungkin di halaman berikutnya, next, ada satu model SEM jadinya gitu ya. Jadi kita buatkan yang kuning itu adalah variabel yang akan kita cari tahu gitu ya, sistem kesehatan nasional, sistem kesehatan yang adaptif itu dari 3 matriks yang ada di Renstra-nya Kementerian Kesehatan. Kemudian masing-masing itu akan masing-masing variabel di sebelah kiri yang oval warna biru itu terdiri dari beberapa matriks A, B, C, D gitu ya. Ada yang 2, ada yang 1, ada yang 4 kayak gitu. Jadi masing-masing matriks tersebut akan membentuk nilai variabel tersebut. Kemudian variabel-variabel seperti tadi routine governance dan lain-lain itu akan kita uji pengaruhnya kepada sistem kesehatan yang adaptif kayak gitu. Jadi cara membuat modelnya seperti itu. Kita bisa kalau misalnya paling gampang adalah tadi kami pakai model Keynes di penelitian kami sebelumnya, belanja pemerintah gitu kan. Tapi kalau misalnya modelnya itu masih belum banyak diteliti, belum banyak kebijakan public policy-nya gitu ya, kita bisa bangun model itu dari misalnya dari arahan WHO gitu, arahan OECD, arahan dan lain-lain kayak gitu, atau dari jurnal-jurnal yang kita kumpulin untuk pengumpulan matriks tersebut. Nanti jadi satu model, nanti model-model ini nanti akan data-datanya akan kita kumpulkan dari monitoring ataupun audit ataupun apa bentuk pengawasannya nanti gitu ya. Nanti terakhir kita buatkan modelnya, mana sih yang paling berpengaruh untuk Indonesia kayak gitu. Nanti kita bisa buatkan, kalau itu masalah, nanti masalahnya akan kita selesaikan melalui rekomendasi. Rekomendasi akan kita sampaikan ke Menteri Kesehatan seperti itu. Jadi cara membuat modelnya Kak kurang lebih harus berpikir tadi secara sistematis seperti itu. Terima kasih. Keren banget. Ini Korwasnya agak tenang ini untuk mengawal APP 2023 kalau timnya seperti ini ya Pak Amdi ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan nanti APP skema kesehatan adaptif ini bisa memberikan rekomendasi yang luar biasa ya. Tadi juga disebutkan di yang SHP Zero Poverty gitu ya, maupun di yang tadi Nazar jelaskan, itu ada teknik regresi berganda dengan variabel moderasi dan machine learning gitu ya. Kemudian di skema adaptif itu tadi juga disebutkan SEM, PLS. Mungkin bagi teman-teman Puslitbang ini hal yang biasa, tapi
bagi saya mungkin agak awam, mungkin teman-teman yang di Zoom juga ada yang bertanya-tanya apa sih gitu ya bedanya prediksi model pakai regresi, kemudian regresi moderasi, SEM, machine learning itu apa? Bisa dijelasin ya? Oke, ada Pak Kapus nih, ini di luar skenario nih. Saya mau terima kasih Kak Lady aja, kayaknya nggak pernah dalam sejarah LC yang ada di Zoom 500 mentok loh Kak, iya kan? Saya agak membingungkan ini, apa karena Kak Lady begitu rupa atau karena timnya, tapi kayaknya ini paduan keduanya. Terima kasih banyak, ya mudah-mudahan interaksi yang kakak buat hari ini betul-betul nih menjadi format baru ya. Mungkin kita bisa banyakkan model begini, tapi kan sebenarnya tergantung orangnya ya. Jadi kami menikmati sekali, lanjutkan Kak, semoga interaksinya bagus. Dan terima kasih buat pengunjung, kayaknya waktu kita mengundang Luna Maya nggak seberapa ini deh kayaknya. Terima kasih Pak Kapus, luar biasa. Terima kasih juga teman-teman yang bergabung di Zoom. Kita dengerin ya, jelas ini yang ahli data, ngolah data nih Septian. Ayo. Terima kasih Kak Lady ya. Saya mulai sesi ini saya manggilnya Kak Lady aja. Oke, jadi ya mungkin sebelumnya rekan-rekan di sini baik yang menonton secara luring maupun daring mungkin udah kebayang gitu ya, udah mengenal gitu metode analisis statistika itu seperti apa, karena kita kan sama-sama pernah melakukan penelitian gitu ya waktu bikin skripsi kayak gitu. Nah, tapi di sini di paper kami itu kami menggunakan regresi linear berganda dengan variabel moderasi gitu kan. Nah, itu sebenarnya bedanya itu tergantung dari konteksnya. Kapan kita makainya, terus kenapa kita pakai itu dan tujuan apa yang akan kita capai gitu. Nah, di sini kan tadi sudah sempat dipaparkan juga, sudah sempat dibahas sama Mas Nazar ya. Untuk yang tadi kesehatan adaptif tadi itu pakai metodenya SEM dengan PLS ya. Nah, jadi kalau regresi itu biasanya digunakan untuk menemukan atau memodelkan suatu hubungan ya antara variabel satu dengan lainnya gitu. Kalau misalnya regresi linear itu misalnya kalau di paper kami itu bagaimana belanja pemerintah itu dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan kayak gitu. Nah, itu dua variabel tuh ceritanya. Terus yang kalau misalnya regresi berganda itu tadi seperti di paper kami juga itu berkembang juga. Jadi gimana tingkat kemiskinan itu dipengaruhi oleh belanja pemerintah di aspek perekonomian misalnya, atau di kesehatan, di pendidikan, atau hunian gitu ya. Terus kemudian nah di paper kami juga itu kami menambahkan variabel moderasi. Ada dua, kapabilitas APIP, IACM sama SPIP. Iya. Jadi itu kalau regresi itu biasanya kita gunakan untuk nyari kira-kira antara variabel-variabel ini hubungannya seperti apa gitu. Apakah berbanding lurus atau terbalik dan kuat atau tidak kayak gitu. Nah, dan dari regresi itu kita bisa mendapatkan kayak rumusnya gitu ya, I sama dengan AX plus B-nya gitu. Itu bisa kita pakai buat memprediksi variabel berikutnya dengan variabel terikat seperti ini, variabel independennya seperti ini, maka variabel terikatnya hasilnya gimana gitu. Nah, terus kemudian untuk yang SEM tadi seperti dilihat tadi ya, seperti kata Mas Nasir juga tadi, kita nggak mungkin pakai regresi dengan variabel sebanyak ini gitu. Nah, jadi kita pakai SEM dengan PLS juga untuk mengurangi dimensinya. Itu ketika kita punya banyak variabel yang banyak dan ada kemungkinan dia bisa mempengaruhi satu sama lain gitu. Misalnya tadi kan targetnya kita menguji gitu ya, kira-kira pengaruh antara misalnya tata kelola di rumah sakit, terus aspek keuangannya, terus utilitas servisnya itu seperti apa gitu kan. Nah, itu kan bisa jadi tata kelola di rumah sakit itu mempengaruhi aspek keuangannya seperti itu. Nah, itu kalau kita punya variabel yang sangat banyak gitu ya, dan variabel-variabel itu kemungkinan punya pengaruh satu sama lain selain dengan variabel dependennya. Variabel dependennya itu adalah tadi kesehatan adaptif. Nah, itu kita pakai SEM. Nah, kemudian terakhir ya, kita kan selain dengan regresi kita juga menggunakan machine learning tuh. Nah, machine learning itu sebenarnya lumayan luas ya, dan regresi itu juga sebenarnya dipakai untuk machine learning juga. Nah, tapi di sini mungkin nanti yang lebih familiar mungkin Mas Adit ya, itu kita pakai metode-metode lain juga, mungkin regresi dengan level yang lebih advance gitu ya.
Nah, cuman machine learning itu selain tujuannya untuk memperoleh model, mengetahui hubungan antar variabel, itu juga gimana kita bisa mengembangkan model itu, mengembangkan rumus itu nantinya bisa dipakai untuk suatu mesin ya, atau suatu aplikasi sistem untuk belajar gitu. Jadi model itu nggak cuman ampuh waktu kita melakukan penelitian aja, tapi bisa kita lepas ke dunia luar gitu, bisa kita pakai untuk memprediksi misalnya ada data-data baru berikutnya gitu. Nah, jadi machine learning kan artinya mesin yang belajar gitu ya, jadi tujuannya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau tidak ada model untuk pembuktian seperti itu ya, untuk analisis yang sifatnya deskriptif itu seperti apa? Oke, ya, izin ya Bu, mungkin slide-nya bisa dilanjut lagi Mas, yang selanjutnya. Jadi sebetulnya Bu, mungkin kalau untuk analisis memang nggak harus kita gunakan analisis statistik, atau mungkin nggak harus juga kita gunakan machine learning, atau mungkin kita nggak harus pakai yang ribet-ribet, atau mungkin model SEM atau apa. Mungkin semuanya sebetulnya, mohon izin saya juga masih belajar, tapi mungkin sepengetahuan saya mungkin apa yang sudah saya pelajari, sebetulnya memang di sini tergantung dari tujuannya ya, artinya research questionnya, atau mungkin kalau di kita pertanyaannya, atau tujuan dari kita melakukan suatu kegiatan itu apa ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kita balik lagi, apa sebetulnya yang mau kita jawab dari kegiatan yang kita lakukan gitu. Jadi memang di sini contohnya kalau untuk pertanyaan itu bisa pakai 5W, 1H dan sebagainya. Di sini misalnya kita mau melihat apa sih yang terjadi gitu misalnya. Kemudian kenapa hal tersebut bisa terjadi misalnya, kemudian apa yang akan terjadi ke depan, kemudian bisa juga gimana caranya supaya ke depan menjadi seperti yang kita inginkan, seperti itu misalnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya butuh metode atau strategi atau cara melakukan analisis yang beda-beda ya. Nah, ketika kita memang punya pertanyaan yang misalnya pertanyaannya adalah apa sih yang sebenarnya sedang terjadi saat ini misalnya, seperti itu mungkin apa yang kondisinya sebenarnya sekarang di lapangan seperti apa. Kalau tadi kita bahas tentang kesehatan, berarti bagaimana situasi kesehatan di Indonesia saat ini, mungkin dengan wabah-wabah yang ada, dengan anggaran yang ada, sebenarnya kondisinya seperti apa. Itu sebetulnya kita bisa jawab juga dengan menggunakan statistik deskriptif kalau kita mau menggunakan metode statistik ya. Ini artinya kita mencoba menggunakan metode kuantitatif atau metode statistik untuk menjawab pertanyaan ya, mungkin Bapak Ibu, mungkin sebelumnya itu dulu. Artinya kita bisa juga gunakan metode yang lain, misalnya metode kualitatif. Tapi kalau kesini kita bahas tentang kuantitatif, kalau pertanyaan terkait dengan mengapa atau apa yang terjadi gitu, itu mungkin kita bisa gunakan deskriptif. Kemudian kita bisa misalnya setelah kita tahu apa yang terjadi, kenapa sih hal tersebut bisa terjadi. Nah, ketika kita sudah ngomong kenapa gitu, artinya apa penyebab dari suatu kejadian, mungkin kita sudah butuh variabel yang untuk mencari penyebabnya. Artinya kita harus punya variabel lain yang bisa membandingkan hal tersebut. Mungkin kita sudah masuk ke dalam diagnostic analytics. Jadi misalnya kita bisa gunakan regresi, atau kita bisa gunakan korelasi seperti itu ya untuk bisa menjawab tersebut. Itu kalau kita menggunakan metode kuantitatif ya, kita menggunakan data untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, memang kalau misalnya kita menggunakan metode kualitatif, mungkin ada juga metode yang lain gitu. Tapi jujur kalau di situ mungkin teman-teman di Pusitbang lebih paham, mungkin saya juga masih di luar kemampuan saya juga terkait dengan metode kualitatif tersebut. Tapi mungkin kira-kira sebetulnya bisa juga, tapi tentu saja metode kualitatif pun tetap harus ada kaidah-kaidahnya yang harus dipenuhi. Jadi misalnya samplingnya seperti apa, kemudian pengambilan pertanyaannya seperti apa, pengambilan simpulannya atau cara seperti apa, bagaimana kita bisa menggeneralisasi suatu jawaban, ternyata secara umum penyebabnya yang bisa diterima adalah seperti ini. Artinya mungkin sebetulnya dengan kita melakukan pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa ketemu gitu, bahwa penyebabnya misalnya kenapa banyak orang meninggal karena COVID kemarin, banyak di awal-awal COVID kemarin banyak yang meninggal misalnya seperti itu ya. Kita bisa jawab secara kasat mata bahwa karena ada kepanikan dan sebagainya, tapi hal tersebut tentunya butuh metode-metode tertentu yang tentunya ada kaidah statistiknya juga untuk bisa menggeneralisasi bahwa secara objektif memang kejadiannya adalah terjadi kepanikan, artinya ada metode tertentu untuk membuktikan hal tersebut. Nah, mungkin salah satunya bisa digunakan metode statistik tadi, misalnya tadi kita gunakan metode regresi kah, atau metode SEM atau dan sebagainya, mungkin kita bisa gunakan itu untuk membantu menggeneralisasi hal tersebut. Nah, kemudian baru ketika kita setelah itu mau melihat ternyata berarti kita bisa prediksi ke depannya seperti apa, misalnya kita mau lihat berarti
perkembangan ke depan penyakitnya sudah terus berkurang, kemudian nanti apakah ada penyakit baru atau mungkin bagaimana pengobatan-pengobatannya dan sebagainya. Mungkin itu juga baru kita masuk ke metode predictive analytics sebetulnya ke depannya. Kemudian kalau kita mau menentukan seperti apa caranya supaya kita bisa mencapai masa depan yang kita inginkan, baru nanti kita masuk ke prescriptive analytics. Mungkin nanti detailnya mungkin ada penjelasan lebih lanjut, tapi ya mungkin terkait dengan tujuan mungkin itu ya Ibu. Mungkin kalau sedikit lagi terkait dengan metode deskriptif statistik tadi, kalau kita mau lihat tadi caranya deskriptif analytics, sebenarnya ada beberapa ya yang bisa kita pakai ya. Artinya ketika kita melakukan deskriptif analytics itu mungkin ada beberapa patokannya atau kira-kira hal apa yang bisa kita lihat dengan menggunakan deskriptif analytics. Mungkin secara umum bisa kita lihat distribusi datanya, artinya distribusi datanya bagaimana persebaran dan sebagainya. Kemudian bisa juga kita melihat komposisi, artinya komposisi itu adalah bagaimana persebaran berdasarkan variabel tertentu, misalnya yang terkena penyakit lebih banyak yang laki-laki atau yang perempuan, atau lebih banyak di daerah desa atau daerah kota, atau dengan pendidikan seperti apa, atau mungkin dengan komposisi-komposisi yang lain. Itu juga bisa kita lihat komposisinya seperti itu. Kemudian bisa juga kita komparasi antara data, mungkin antar daerah bagaimana perbedaannya, atau antar daerah dengan kondisi kemiskinan yang seperti apa, ternyata kondisi kesehatannya juga berbeda. Kemudian kita juga bisa, kalau sudah ada komparasi tadi mungkin sudah bisa terlihat juga bahwa ternyata ada hubungan-hubungan yang bisa dilihat di situ. Kita bisa korelasi juga bahwa bahkan dengan deskriptif statistik saja bisa kita lihat juga, kita bisa pakai scatter plot gitu dengan dua variabel, kita bisa lihat juga ternyata ada korelasi atau tidak antara mungkin dua variabel atau sebagainya. Jadi sebetulnya walaupun kita cuma ingin melihat apa yang terjadi dengan deskriptif statistik, sebenarnya jangan sebenarnya cukup banyak juga yang bisa kita lakukan. Mungkin itu Bu untuk penjelasannya. Keren. Adit ini humble sekali ya, bilang dari tadi tuh saya baru belajar aja bisa masuk 6 besar dari seluruh Indonesia gitu ya. Aduh luar biasa sekali. Nah kita spesifik nih ke yang machine learning nih, saya tertarik banget. Bisa dijelaskan sedikit nggak ya step by step machine learning di SHP ini, terus outputnya itu seperti apa sih gitu loh, penasaran nih ya. Oke, mohon izin ya Bapak Ibu, mungkin lanjut ke slide-nya lagi yang next ya. Ini contohnya tadi yang deskriptif statistik, mungkin tadi kalau kita lihat persebaran atau distribusi, bisa dilihat pakai peta seperti itu, terlihat bahwa di Papua ternyata kemiskinannya lebih banyak. Mungkin ini penelitian yang kita lakukan kemarin ya. Kemudian kita bisa lihat juga top 10 paling banyak miskinnya daerah mana, kemudian yang paling rendah di mana, seperti itu ya. Ini contoh-contoh bagaimana kita bisa membuat analisis deskriptif. Ini berarti kan komparasi tadi yang pertama distribusi. Mungkin next lagi untuk selanjutnya aja slide-nya. Slide selanjutnya, nah ini contohnya untuk korelasi, kita bisa lihat dari dua variabel. Ini kami coba misalnya mengkorelasikan antara kemiskinan dengan misalnya dengan IPM gitu. Ternyata dari kemiskinan IPM terlihat ternyata tidak ada atau sedikit atau bahkan mungkin nggak ada sama sekali daerah yang IPM-nya rendah tapi kemiskinannya juga rendah gitu. Jadi kebanyakan ketika di IPM-nya rendah kemiskinannya tinggi atau IPM-nya tinggi kemiskinan rendah. Artinya kita lihat ada indikasi-indikasi yang bisa kita lihat di situ. Misalnya di situ juga RLS yang di bawah itu ada rata lama tahun sekolah. Jadi di situ juga kelihatan bahwa kemiskinan itu walaupun secara statistik tidak begitu besar pengaruhnya, tapi mungkin daerah-daerah yang lama tahun sekolahnya bisa dibilang tinggi itu kebanyakan atau di atas 6 tahun atau di atas SD itu kebanyakan kemiskinannya relatif rendah ya dibanding daerah-daerah yang memang rata lama tahun sekolahnya itu sangat rendah sekali atau mungkin banyak yang tidak sekolah yang seperti itu ya. Jadi mungkin itu contoh-contoh penerapan dari deskriptif statistik untuk melihat kejadian-kejadian atau melihat data-data ini sebetulnya ada nggak insight yang bisa kita dapat. Ini contohnya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin next lagi. Tadi kalau ini masih pembelian, mungkin lanjut dulu, next lagi, masih terus. Nah di sini ya. Jadi terkait dengan machine learning ya, tadi karena tadi saya nambahin yang sebelumnya lagi, terkait dengan machine learning. Jadi sebetulnya machine learning itu sebelum kita bahas metodenya, mungkin kita tadi sudah dijelaskan Mas Septian juga, tapi mungkin diperjelas sedikit. Apa sih machine learning itu atau data science itu sebenarnya seperti apa? Jadi sebetulnya intinya adalah data science itu adalah gabungan dari ketiga ilmu ya, tiga keilmuan yaitu computer science, kemudian ada mathematics and statistics, kemudian ada juga terkait dengan bisnis atau domain expertise. Mungkin kalau kita sebagai auditor ya mungkin domain expertise-nya ada auditor, risk management, kemudian tadi terkait dengan kesehatan ya berarti kesehatan, terkait dengan kemiskinan berarti tentang kesejahteraan sosial dan sebagainya. Artinya itu adalah domain expertise.
Nah itu ketika itu ketiganya digabungin kita bicara mengenai data science. Artinya data science itu adalah pemanfaatan ketiga keilmuan tersebut untuk menghasilkan sebuah insight mungkin dari data ya, artinya mendapatkan suatu value atau insight dari data ya. Kemudian machine learning itu adalah memanfaatkan computer science dan matematik dan statistik tadi, bagaimana membuat mesin itu bisa belajar sendiri atau kita bisa memasukkan data dan itu mereka bisa mempelajari datanya dan mungkin menghasilkan sesuatu dari data tersebut gitu. Yang artinya kalau mesin belajar itu, karena mesin itu kan computer science itu kan program ya, artinya komputer ya. Artinya komputer kan tidak bisa belajar sendiri, artinya dia butuh matematika dan statistika. Jadi sebetulnya di belakangnya adalah mathematics and statistik ya. Ketika dia digabungkan mungkin dia bisa digunakan untuk mempelajari sesuatu dan menghasilkan simpulan yang bisa membantu kita untuk mengambil keputusan seperti itu. Nah, mungkin next lagi. Kemudian kapan sih kita harus gunakan machine learning? Jadi mungkin ini agak ketutupan tapi intinya adalah biasanya machine learning itu kita pakai ketika sudah ada di level atau sudah ada di tahapan prediktif dan selanjutnya, artinya ketika tadi kita pakai belum menggunakan analisis prediktif selanjutnya mungkin kita masih bisa pakai classical statistik, kecuali datanya besar sekali tadi mungkin perlu di reduce dimensinya dulu, dimensinya dikurangi, artinya datanya yang dimensinya sangat besar tadi dikurangi supaya bisa diterjemahkan dengan lebih baik, artinya kalau dimensinya terlalu tinggi kan terlalu banyak, terlalu luas, akan susah untuk dianalisis, artinya bisa dikurangi dulu dimensinya, kita bisa menggunakan machine learning juga, tapi biasanya umumnya digunakan untuk di level prediktif dan selanjutnya, artinya di sini buat meng-uncover sama data pattern, kemudian buat forecast, kemudian buat tracing causality findings and predictive power seperti itu. Nah di sini contoh-contoh pemanfaatannya juga ada, mungkin nggak kelihatan, mungkin kalau di sini ada sektor kesehatan juga, mungkin untuk prediksi penyakit atau mungkin ada juga yang contohnya misalnya di Hasil Ronson dia bisa prediksi orang ini ada kansernya atau ada kistanya atau tidak misalnya seperti itu. Kemudian bisa juga obat-obatan, karena obat-obatan itu kan sebetulnya kimia itu kan sebetulnya bisa disimulasikan ya, artinya mungkin ke depan nggak perlu lagi secara fisik obatnya dicobain, tapi bisa juga dengan statistik gitu dia bisa mengcombine itu, mensimulasikan kombinasi obat dan menghasilkan hasil yang secara teoretikal bisa berhasil, baru nanti setelah itu baru dicobakan secara fisik mungkin seperti itu. Jadi itu juga satu metode berbantuan komputer, menggunakan matematika dan domain knowledge untuk menghasilkan sesuatu ya. Mungkin di kita juga nanti ke depan bisa gitu seperti itu ya, artinya di dunia auditing atau risk management dan sebagainya mungkin kita juga bisa nanti mencoba ke sana gitu. Mungkin lanjut lagi terkait dengan prosesnya. Nah tadi kalau kita tanya tentang prosesnya, kalau kita sudah tahu kapan dipakainya, nah mungkin prosesnya hampir sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Nazarudin juga. Jadi pertama tentunya kita tetap harus berangkat dari business understanding. Business understanding itu yang tadi domain knowledge, jadi kita harus pelajari dulu apa sih pertanyaan-pertanyaan yang mau kita jawab, apa sih tadi variabel-variabelnya yang cocok. Kemudian kita baru analytic approach, kemudian habis itu kita cari datanya, kemudian requirement seperti apa, kemudian kita cari datanya, kita pelajari datanya, kita prepare, kita buat modelnya, kemudian kita evaluasi, kemudian development dan feedback. Itu juga prosesnya bisa bolak-balik, ini panahnya bolak-balik semua ya. Jadi Bapak Ibu ini mungkin metodenya bisa bolak-balik, ketika nanti datanya kurang bisa collecting data lagi, ketika dia modeling ternyata datanya tidak sesuai bisa balik ke collection lagi dan sebagainya, itu semua bisa prosesnya iteratif, jadi bisa bolak-balik. Nah di sini di tengah-tengah sini ada data ini maksudnya adalah sebetulnya dari semuanya itu yang paling menentukan sekali adalah datanya, artinya kualitas data, kuantitas data itu sangat mempengaruhi dari hasil modeling, dari hasil statistik, dari hasil analisis, yang mana kalau misalnya datanya mungkin kurang baik, nanti mungkin hasilnya juga tidak maksimal gitu ya. Nah mungkin kalau secara umum itu, tapi kalau mau lebih detail lagi bisa dijelaskan satu per satu, mungkin kira-kira Bu Lady mau dijelasin lebih detail lagi atau ini dulu? Nanti teman-teman di perwakilan nih sebenarnya udah nggak sabar loh, pertanyaannya banyak banget. Oh gitu, oke nanti dulu ya. Tahan dulu ya. Oke. Nah, sebelum ke pertanyaan terakhir tentang refleksi tim ya. Pasti kalian melakukan refleksi dong gitu ya terkait dengan SHP ini. Nah ada yang perlu disampaikan nggak nih? Supaya kita juga nanti bisa belajar nih seperti apa. Silahkan. Siap, terima kasih Kak Lady. Ya, kami refleksi tim pakai AIPO model gitu ya di tahun 2000. Refleksi aja dia pakai ada modelnya juga ya, keren. Tahun 64, ini model lama Bapak dan Ibu. Coba next Mas. Next.
next, lagi, nah ini. Jadi ada model namanya model of team effectiveness. Jadi bagaimana tim itu bisa bekerja dengan efektif gitu ya. Tim itu prosesnya adalah dari input, proses dan output gitu ya. Kita bentuk tim dulu. Jadi kemarin waktu Biro Sumber Daya Manusia melakukan mengeluarkan surat edaran bahwa tim terdiri dari 5 orang sebenarnya udah tepat jumlahnya. Jadi ada beberapa penelitian tim yang tepat jumlah itu adalah 3 sampai 7 orang gitu ya. Supaya interaksi satu sama lain itu ada gitu ya. Kemudian dan mereka saling mengenal gitu kan, komunikasi lancar, menyalurkan ide itu juga tidak sungkan-sungkan gitu ya, dan lain-lain. Itu gunanya tim size gitu kan. Kemudian ada namanya tim diversity. Nah ini juga waktu final Mas Acim bilang kalau sebenarnya kalau tim efektif itu harus terdiri dari beberapa unit, terdiri dari banyak unit kayak gitu ya. Jadi semakin heterogen sebuah tim itu, di beberapa penelitian mengungkapkan bahwa tim itu efektif gitu ya. Heterogennya apa? Heterogennya mungkin keahlian. Mungkin dari sini Mas Adit keahliannya adalah machine learning gitu ya. Mas Septian nanti buat aplikasi bagaimana membantu Pemda menentukan indikator mana yang harus dilakukannya gitu ya. Mungkin ada yang lain, Mas Pandia kemampuannya di X, saya kemampuannya di Y dan lain-lain, itu dikumpulkan heterogen gitu ya. Dan ini nanti berpengaruh terhadap tim effectiveness tadi gitu ya. Kemudian juga ada resources gitu, data yang kita gunakan, semakin bagus data yang kita gunakan juga akan semakin bagus hasilnya gitu kan, trace in, trace out. Kemudian kalau kita bagus memberikan data ya hasilnya akan yang bagus juga. Kemudian prosesnya nih, ini prosesnya juga penting, communication. Jadi kami sudah lama mengenal gitu, timnya sudah lama mengenal, kemudian komunikasi juga lancar, dan kami tadi menyampaikan ide nggak harus sungkan-sungkan lagi gitu ya, sampaikan aja idenya gitu ya. Kemudian tentu ini ada leadership. Di mana-mana kalau semuanya bagus tapi leadershipnya kurang bagus, ini yang dapat dampaknya juga kurang bagus. Jadi makanya Pak Nugroho juga memberikan kepemimpinan bagi kami yang cukup bagus gitu ya, bagaimana mereka mengelola dan mengendalikan tim ini. Kemudian terakhir outputnya adalah tim performance gitu ya, tim satisfaction, tim member growth, tim viability dan innovation. Jadi inovasi kami tadi kami menghasilkan aplikasi, mungkin belum sempat kami tayangkan, nanti silakan kalau ada pertanyaan untuk menghasilkan aplikasi tersebut. Kemudian tim viability, jadi timnya ini mungkin akan tahan berapa lama lagi gitu. Sampai saat ini kita masih nyaman-nyaman aja, mungkin kita hadapi lagi nanti mungkin lomba SHP dengan tim yang sama lagi, mungkin kira-kira seperti itu Bu. Jadi tim effectiveness itu ya kita gunakan IPO model ini untuk refleksi dari tim kita sendiri. Terima kasih. Ya, luar biasa, kita beri tepuk tangan dulu teman-teman, terima kasih. Baik, saya lihat di Zoom itu sudah banyak sekali pertanyaan. Ya, sambil teman-teman nanti silahkan bertanya sendiri, ada yang dari Mamuju, ada yang dari Babel, dari Sulawesi Selatan, nanti nanya sendiri ya gitu ya. Saya persilahkan bisa interaksi, namun sebelumnya kami mau minum kopi dulu nih. Saya yakin teman-teman juga mau ngopi dulu sebentar ya. Kita dengarkan dulu 1-2 lagu dari tim Library Cafe. Silakan.
berbisikkan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah satu SMA, dan tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali,
Terima kasih LC Band, luar biasa sekali. Kita beri aplaus ya. Baik teman-teman, kita sekarang masuk ke sesi pertanyaan. Untuk kesempatan pertama kami berikan waktu kepada penanya dari Mamuju. Wih, jauh sekali ini Mamuju ya, luar biasa. Kepada Bapak Suwatno, mungkin bisa unmute dulu dan kemudian menyampaikan pertanyaannya. Silakan Pak. Terima kasih Kak Lady. Nah, ini Pak Suwatno dari tadi Bawa sudah tidak Sawo, sabar ingin bertanya. Silakan. dari Mamuju Bawa Sawo. Terima kasih Kak Lady yang wow. Yang dijelaskan tadi menggunakan kebanyakan SHP yang dibikin kan tadi menggunakan analisis kuantitatif ya. Kemudian bagaimana kiatnya apabila kita akan menyusun SHP secara kuantitatif agar dapat bersaing dengan SHP yang menggunakan analisis kuantitatif. Mungkin itu aja Kak Lady. Makasih. Oke, siap. Tadi ditulisnya dari Mamuju Bawa Lidi, izin bertanya ya Pak Lidi gitu ya Pak Nambah. Jadi intinya SHP yang apakah SHP itu harus disusun statistik kuantitatif. Terus kiat-kiat menyusun SHP kualitatif gimana sih? Ada pesan kalau bersaing gitu loh, kalau yang kualitatif kan gitu ya. Gitu kan, jadi mungkin teman-teman bisa ngasih pencerahan sedikit. Silakan. Ya, terima kasih Pak Suwatno dari Mamuju. Kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Jadi cara pikirnya adalah kalau kualitatif kita berpikir induktif gitu ya. Jadi kita ambil fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, pendapat-pendapat yang terjadi di lapangan, kemudian kita ambil benang merahnya gitu ya, kita jadikan sebagai seolah-olah teori baru atau teori yang mendukung teori yang lama ataupun permasalahan yang didukung dengan teori kayak gitu kan. Tapi kalau penelitian kuantitatif dia menggunakan pengujian teori sebelumnya kayak gitu. Jadi makanya di beberapa penelitian kuantitatif itu depannya itu hipotesis. Hipotesis itu diturunkan dari teori-teori yang ada gitu ya. Kalau tadi ada pengaruhnya atau tidak, itu mungkin sudah ada penelitian sebelumnya yang menguji hal tersebut gitu ya. Jadi tujuan untuk penelitian kuantitatif adalah menguji teori yang ada, menguji hipotesis yang ada, dan menghasilkan konfirmasi atas teori tersebut. Jadi di halaman simpulan biasanya kita menyampaikan bahwa pengujian kita begini, hal ini sesuai dengan teori ini gitu ya, dan penelitian yang telah dilakukan oleh A, B, C, D, E, F, G pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu untuk mengkonfirmasi. Nah sebenarnya dari data-data yang ada disajikan oleh teman-teman Puslitbang gitu ya, ada aplikasi tertentu mengenai basis data, kemudian data-data pengawasan kita, angka-angka, sebenarnya lebih enak dan lebih nyaman gitu kita bisa menggunakan yang kuantitatif, tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan ada kualitatif karena salah satu tools audit kita adalah wawancara, interview gitu ya. Nanti kita bisa gunakan interview itu untuk mendukung yang tadi kuantitatif klaim-klaim tadi kita bisa gunakan. Nah, khusus untuk penelitian untuk yang kualitatif biasanya agak makan waktu yang lama Pak, karena pertama kita butuh pendapat ataupun hasil wawancara yang orang dari yang ahli banget gitu ya, sehingga bisa digeneralisasi. Mungkin kayak gitu. Jadi kalau kita wawancara misalnya, pewawancara kita siapa? Beliau adalah subkoordinator keuangan hanya di Mamuju gitu ya. Apakah pendapatnya bisa mengeneralisasi? Itu belum bisa kayak gitu. Jadi tahapan-tahapan ini juga harus kita perhitungkan. Kalau kita menguji pendapat itu hanya satu, itu nggak bisa mewakili simpulan. Jadi makanya nanti waktunya akan lama. Jadi sebenarnya lebih gampang adalah kuantitatif gitu ya, untuk kita gunakan dengan data-data yang ada.
Tapi untuk mendukung tadi ya kita bisa gunakan mix method dari kuantitatif dan juga kualitatif. Jadi hasilnya adalah sama-sama berkualitas juga tergantung dengan penyajian kita tadi, kemudian tergantung dengan hasilnya, tergantung dengan interpretasi hasilnya, tergantung dengan rekomendasi yang kita berikan kepada auditan kita. Kira-kira begitu, Bu. Ada tambahan, teman-teman? Oke, terima kasih Nazar. Semoga bisa menjawab ya Pak Suwatno ya. Dan ditunggu di lomba-lomba SHP berikutnya nih dari Mamuju. Ya, baik. Pertanyaan kedua kami persilahkan, ada Pak Irsan Harahap dari Bubble. Silakan Pak Irsan. Ya, baik. Izin boleh di... Silakan Pak. Iya. Nah, biasanya kan kita menggunakan pengolahan data baik regresi linear ataupun regresi berganda, SEM dan seterusnya itu di dunia akademik ya. Ini salut, ini luar biasa nih kalau kita bisa bawa ke dunia pengawasan gitu ya. Dan itu yang dilakukan saat ini. Nah, pertanyaan saya simpelnya sebenarnya berkaca dari pengalaman waktu kuliah gitu ya. Kalau kita melakukan pengolahan data statistik itu banyak sekali uji yang harus kita penuhi gitu. Uji normalitas data lah, uji reliabilitas, uji statistik itu sendiri, koliniaritas gitu ya. Banyak istilah-istilah uji yang harus kita penuhi syaratnya. Nah, ini kalau kita seperti ini, haruskah seperti itu juga gitu ya? Seperti jurnal-jurnal itu. Kalau tidak, apakah kita bisa pertanggungjawabkan itu kalau di-challenge oleh dunia akademik gitu ya? Nah, mungkin itu boleh jadi biar firm di kita, atau tidak perlu lulus uji itu juga tetap kita interpretasikan atau seperti apa gitu. Karena sebenarnya yang terpenting itu adalah interpretasi data itu gitu. Ya. Ya, makasih Bu Ledi. Baik Pak Irsan. Baik teman-teman bisa dijawab mungkin. Nah, perbedaan di dunia akademik sama yang kita lakukan sekarang ini mungkin ya seperti itu. Monggo silakan. Oke, mohon izin Pak Harhab, Pak. Jadi mungkin kalau terkait dengan uji statistik yang kita lakukan ya Pak, memang tetap harus menurut kami ya, menurut kelompok kami dan hasil dari SAP kami juga memang ketika kita mungkin kalau salah jangan dibully ya. Intinya adalah kalau sepemahaman saya, kalau kita melakukan analisis statistik secara kuantitatif khususnya ya, kemudian dengan metode yang parametrik seperti itu, tetap harus kita ada underlying tesnya yang harus kita lakukan. Artinya tadi misalnya uji normalitas, heteroskedastisitas, dan uji apa satu lagi saya lupa, multikolinearitas dan sebagainya, itu tetap harus dilakukan. Jadi memang itu salah satu persyarat ketika kita menggunakan misalnya tadi metode, mungkin balik lagi tergantung dari metode statistik yang digunakan atau metode analisis yang digunakan. Ketika kita menggunakan non parametrik seperti tree based, mungkin kita menggunakan regression dengan model decision tree dan sebagainya, itu mungkin ada juga yang tidak diperlukan pengujian tersebut. Mungkin contohnya lain lagi ketika kita menggunakan KNN atau K-nearest neighbor dan sebagainya, itu datanya perlu untuk di-scaling. Kenapa perlu di-scaling? Karena dia melihat misalnya kedekatan antara satu variabel dengan data yang satu, data point satu dengan data point yang lain. Yang artinya kalau kita tidak scaling, nanti akan ada bias dari variabelnya yang variabelnya besar sekali. Ada yang variabelnya cuma 0, 1, 2, 3, sampai 5, ada yang sampai ribuan, ada yang sampai jutaan. Itu dia akan tertarik gitu seperti itu. Jadi memang tergantung dari kaidah-kaidahnya tetap harus kita lakukan. Nah, mungkin kalau di penelitian atau di SAP yang kami buat kemarin, kita juga sudah lakukan Pak. Memang secara hasilnya, kalau dilihat dari sisi normalitasnya, datanya sedikit condong atau skew ke kanan. Artinya datanya tidak ada ketidaknormalan di situ. Karena tapi sebetulnya itu hal yang masih wajar juga, karena memang kalau datanya bentuknya adalah data anggaran seperti itu, dia memang cenderung
dari nol ke tidak terhingga gitu. Artinya pasiennya akan agak atau mungkin ke poverty gitu, ke kemiskinan, dia akan banyak di nol, tapi ada juga yang outliernya biasanya di sebelah kanan yang sampai 50%, 40%, yang itu jumlahnya sedikit yang menjadikan dia datanya agak skew. Itu mungkin tergantung dari metode yang digunakan juga, itu bisa dibuang, tapi misalnya itu masih tidak mengganggu modelnya dan sebagainya, bisa juga kita argumentasi bahwa itu bisa dipertahankan juga, apalagi kalau memang kita menggunakan misalnya datanya itu adalah data populasi yang kalau kita buang malah jadi bias atau sebagainya, selama itu tidak terlalu mengganggu secara substansi mungkin tetap bisa diperan. Tapi intinya adalah tetap harus dilakukan, dan kalau itu tidak terpenuhi mungkin sebaiknya kita gunakan metode atau algoritma yang lain yang mungkin bisa dipakai, misalnya tadi menggunakan analisis yang non parametrik atau mungkin tadi dengan metode lain yang mungkin masih lebih bisa diterima secara statistik, supaya tidak nanti tadi itu tidak digugat secara akademis dan sebagainya, bahwa yang kita lakukan ini secara akademis sebenarnya tidak bisa diterima dan sebagainya. Mungkin itu kita tetap harus perhatikan juga. Oke, Adit, terima kasih. Jadi jelas Pak Irsan, teman-teman ini tetap melakukan uji-uji yang tadi itu gitu ya, tergantung pakai metodenya seperti apa gitu ya. Jadi sama sebenarnya seperti itu. Semoga bisa menjawab ya Pak Irsan ya. Ya betul. Baik, Ya, terima kasih. pertanyaan ketiga datang dari Sulawesi Selatan, Mbak Esti Ayu Pratiwi. Silakan Mbak Esti. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu Lady yang cantik. Kebetulan teman-teman saya semua yang jadi narahubung, saya Esti Pratiwi, biasa dipanggil Iwi Limi. Dan di sini yang saya ingin tanyakan terkait dengan bisa tidak di-share sedikit terkait di mana biasanya teman-teman mengambil sumber data. Karena kan kalau misalnya saya lihat bentuknya kayak data analitik ya, di mana data analitik mungkin kalau kemarin sempat ada yang diklat menggunakan rapid miner, dan apakah itu digunakan juga oleh teman-teman dari Zero Property ini, dan kalau misalnya menggunakannya rapid miner juga, berarti kan ada data-data yang didukung untuk membuat dataset, di mana tidak semua sumber-sumber data yang kita dapatkan itu bisa digunakan dalam dataset. Nah, itu gimana metode yang digunakan oleh teman-teman Zero Property? Terima kasih kesempatannya. Ya, oke, makasih Mbak Tiwi. Langsung saja ya, karena pertanyaan lainnya sudah menanti juga ini. Oke, Septian ya mau jawab. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Jadi, iya benar, untuk hampir sebagian besar tim itu memang menggunakan metode kuantitatif ya. Cuman ada memang satu tim yang satu atau mungkin lebih dari satu ya, yang menggunakan kualitatif, dan juara itu tim dari perwakilan NTB. Itu sangat bagus, analisisnya juga sangat tajam. Cuman memang kebanyakan itu pakai kuantitatif. Terus kemudian terkait masalah data, kalau kami sih sebenarnya data itu data yang sekunder ya, yang asalnya pertama dari BPS, terus dari BPKP sendiri, Kementerian Keuangan juga ya. Kemudian itu jadi kita nggak pakai data mining tapi langsung dari data sekunder. Dan memang realitanya memang data itu nggak semuanya langsung dapat bersih gitu ya. Jadi ada beberapa yang kosong gitu, yang nol, atau yang datanya formatnya tidak standar, itu tentunya kita harus melakukan cleansing lagi. Kemudian tadi apakah sudah terjawab Mbak Iwi? Oke, semoga bisa menjawab ya Mbak Tiwi ya. Iya. Oke, siap. Ini ada yang dari tadi udah raise hand nih sebenarnya. Kita kasih kesempatan dulu sama Eduardo dari PW30. PW30 itu di mana ya? Banten. Oke, silakan. Apakah terdengar suara saya? Ya, salam buat Bapak Septian, Bapak Nazar, Bapak Adit, itu teman-teman saya. Ya, pertanyaan saya. Jadi data itu kan ada banyak yang bisa dijadikan sebagai yang untuk kita olah. Nah, pertanyaannya, maaf ya ini kalau untuk buat teman-teman ini pertanyaan saya nanti kurang berbobot ya. Maksud saya adalah jadi dari antara data-data tersebut, terus tadi kan kalau kuantitatif, ya itu seingat saya memang diawali dengan hipotesis, gitu kan ya. Tapi hipotesis tertentu. Nah, misalkan dengan data-data yang kita pilih untuk kita bentuk itu, untuk kita operasional kan. Nah, hasilnya ini kan tadi ada pilihan tidak
tidak memberikan efek atau dia memberikan efek itu, tapi kalau dia memberikan efek yang sebaliknya, itu gimana? Apakah ada sesuatu yang mesti kita lakukan terhadap data tersebut atau operasional kita yang perlu dirubah atau gimana? Itu aja sih kira-kira pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Oke, silakan Nazar mau jawab. Oke. Siap. Terima kasih Edo. Semoga baik-baik saja ya. Izin saya jawab Edo. Di penelitian kami juga ada. Jadi harusnya menurut teori Keynes itu semua belanja itu bisa menanggulangi kemiskinan, bisa menumbuhkan ekonomi, bisa menyediakan fasilitas kesehatan dan lain-lain sesuai dengan peruntukan belanja tersebut, gitu ya. Tapi ada satu jenis data yang confirm. Kita uji 2 kali dengan regresi dan moderasi juga dia tidak memberikan dampak sama sekali, gitu ya. Tidak signifikan maksudnya terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Belanja apakah itu? Justru belanja yang terkait langsung dengan kemiskinan, yaitu belanja bantuan sosial, kayak gitu. Nah, kenapa belanja bantuan sosial ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan? Karena inilah yang perlu kita uji di lapangan. Ternyata di beberapa penelitian sebelumnya bahwa bagaimana data-data DTKS-nya gitu ya disusun oleh lembaga yang berwenang itu tidak berintegritas datanya, mungkin kayak gitu. Ada yang double, ada yang ini, dan lain-lain. Kemudian ada pengendalian internal dari penelitian sebelumnya juga terhadap penyaluran di tingkat kelurahan mungkin gitu ya, sampai tingkat desa atau kampung, itu juga tidak akuntabel kayak gitu. Nah, data ini kita dapat dari mana? Mungkin dapatnya dari wawancara. Jadi wawancara di lapangan nanti akan mengkonfirmasi hasil dari pengujian kuantitatif tadi gitu ya. Kita dapat fenomenanya, kemudian kita uji dengan tadi wawancaranya kayak gitu. Mas, ini kebetulan pas banget, ini juga kita sampaikan bahwa rekomendasi kita waktu SHP kemarin adalah kita memperkuat pengendalian internal SPIP di bantuan sosial, plus kita APIP-nya ke moderasi juga. APIP-nya juga harus memfokuskan pengawasan terhadap bantuan sosial di BPKAD-nya masing-masing provinsi atau kabupaten kota. Seperti itu Mas Edo, terima kasih. Kak Ledi. Oke, terima kasih Nazar. Semoga bisa menjawab ya Edo ya. Oke, semangat. Baik, kita terbatas waktu sebenarnya teman-teman ya. Kalau mau diskusi sampai malam juga oke nih, menarik. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari Bayi Haki dari Lampung. Silakan Mas Bayi Haki, langsung saja bertanya. Siap, Bu Ledi. Ya, silakan. Siap, kedengaran ya Bu Ledi ya? Kedengaran jelas sekali. Lampung kan nggak jauh ya dari Jakarta. Jadi kedengaran. Kapan kita sekelas lagi Bu Ledi? Siap. Izin, langsung saja. Teman-teman, kami kan biasa kita di SHP itu kan sifatnya hasil pengawasan tahunan ya. Kalau pada saat kita kemudian diminta untuk menyusun sebuah SHP yang berkualitas dan dikaitkan dengan data set yang sifatnya mungkin lebih dari 1 tahun, mohon izin berbagi kiat dong, bisa nggak kira-kira untuk menginterpretasikan yang baik itu seperti apa gitu saja. Oke, pertanyaannya singkat namun ini bagus nih ya Mas Bayi Haki ini. Oke, silakan dijawab. Baik. Oke, Fandia. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi terkait data dan interpretasi data berarti kami mengasumsikan berarti menggunakan kuantitatif ya, berarti kalau interpretasi data. Berarti kita sebelumnya kita harus memastikan uji-uji terkait normalitas datanya. Biasanya kan kalau data-data yang terdistribusi normal kan kalau teorinya kan kalau datanya tersedia 30 atau lebih, atau kalau kurang berarti kan kita nggak bisa memaksakan pakai metode itu. Berarti kan kalau di statistik kita kenal ada parametrik, ada non parametrik, kurang lebih seperti itu. Nah, manakala ternyata dari ujinya sudah sesuai, terus interpretasinya sekarang tergantung seperti apa. Saya kurang mungkin bisa ditambahkan ini apakah hasil pengawasan yang sifatnya terbatas 1 tahun ini dengan data set yang lebih dari 1 tahun ini apakah suatu data yang sama? Mungkin misalnya kalau kami
dari perjalanan tim kami waktu mengikuti lomba ya, untungnya lomba itu bisa trial and error. Jadi awalnya kita menggunakan data kemiskinan ekstrim. Nah, ternyata dalam memprediksi itu sulit karena datanya tidak berintegritas sehingga tidak bisa diprediksi. Makanya kami mengubah di perjalanannya menggunakan data kemiskinan BPS sebagai sarana untuk membuat SHP itu, termasuk juga kesimpulan dan rekomendasinya. Nah, selanjutnya sebenarnya itu masih ada terbuka ruang kan. Nah, data-data dari BPS itu sebenarnya belum diuji apakah itu valid atau enggak. Nah, itu sebenarnya ada ruang juga untuk dalam membuat desain pengawasan berikutnya terkait misalnya pengawasan atas integritas data dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih kalau misalnya tadi terkait statistik ya kita secara normatif ya kita lihat uji-ujinya udah benar atau belum, kemudian kita cek metode. Kalau ternyata metodenya nggak pas, kita nggak bisa maksakan pakai regresi, mungkin kita harus pakai yang non parametrik. Kemudian terkait interpretasi, kita tentu sebaiknya mentriangulasi ya, misalnya menggunakan data pengawasan dari Rendel, dari kedeputian terkait, atau dari KL terkait, atau dari Bappenas, Bapeda ya kurang lebih seperti itu. Jadi kita improve aja lah, maksudnya supaya bisa memenuhi informasi yang diharapkan untuk menyusun SHP yang berkualitas. Kurang lebih seperti itu, Pak Bayaki. Demikian Pak Bayaki ya. Jadi intinya bisa pasti gitu ya. Oke. Kepekaan kita juga berarti ya. Ya. Makasih Mas Bayaki dari Lampung, sehat selalu ya. Siap. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Semoga tim Zero Poverty ini bisa menjawab ya keingintahuan, saling share dengan teman-teman yang ada di Zoom. Kalau dari yang hadir di ruangan ini mungkin nanti kita bisa diskusi langsung tatap muka aja ya gitu ya, mungkin ya Bapak Ibu ya karena waktu yang terbatas. Baik, apakah ada kata-kata penutup nih dari tim Zero Poverty sebelum acaranya kita tutup? Coba. Ini sih Kak, tadi kan penasaran nih gimana sih hasil dari dari model kami machine learning-nya gitu ya. Izin Mas Aditya dan teman-teman, kita coba jelaskan hasilnya sedikit singkat saja. Jadi ada 3 model yang kami uji dari machine learning-nya gitu ya. Manakah yang memprediksi hasil kemiskinan 0% di tahun 2030 misalnya gitu. Kita bisa lihat di sini pemilihan modelnya. Itu ada tree, LGB sama XGB. Kemudian kalau kita lihat di kolom ketiga itu ada R square mean. Nah itu ada 69%, 75% sama 70%. Jadi dari ketiga model yang kami uji untuk machine learning-nya, LGB itu memberikan hasil yang tertinggi, gitu. Tingkat kepercayaan gitu ya, tingkat kepercayaan paling tinggi. Dari data-data yang kami punya gitu ya, kami punya data variabelnya ada 26 variabel yang kita kumpulkan datanya gitu ya, kita uji gitu ya. Kemudian hasilnya di bawah ada beberapa variabel yang punya pengaruh sangat tinggi terhadap tingkat kemiskinan. Jadi kalau cara bacanya adalah bagaimana kita mau menurunkan tingkat kemiskinan, maka pemerintah kabupaten kota itu harus meningkatkan kapasitas fiskalnya, harus meningkatkan PAD-nya kayak gitu. PAD-nya meningkat, belanjanya meningkat disalurkan ke masyarakat juga dengan dengan lebih bagus seperti itu. Nah, kemudian ada urutan kedua, ketiga, keempat, kelima sampai urutan ke-10 kami tampilkan ke sini, tapi ada urutan-urutan lainnya gitu ya. Dan di sebelah kanan ini, di sebelah kanan kita simulasi nih. Satu kabupaten namanya Kabupaten Tanjung Jabung di daerah Jambi. Bagaimana Kabupaten Tanjung Jabung itu dapat mengentaskan kemiskinan di 0%. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerahnya? Yang pertama, pemerintah daerahnya harus meningkatkan total anggaran pada fungsi pendidikan, perumahan, fasilitas umum, serta perlindungan sosial sebanyak 1,8 kali dari anggaran sekarang. Kayak gitu. Jadi untuk menolkan kemiskinannya, salah satunya digunakan adalah tingkatkan dong anggaran-anggaran sektor tertentu tadi gitu ya. Kemudian ini juga penting ini karena kita gunakan moderasi, SPP-nya sebagai moderasi. SPP itu adalah pengawal belanja di daerah gitu ya. Kita juga rekomendasikan untuk meningkatkan SPP-nya menjadi level 3 minimal level 3 dan kapasitas abibnya juga mungkin level 3. Kemudian kalian selain meningkatkan belanja kan harus fokus pada output pendidikan. Output pendidikan rata-rata lama sekolah itu juga harus meningkat dari sekian tahun menjadi 11 tahun.
Jadi kalau orang sekolah gitu ya, 11 tahun itu adalah sampai dengan tingkat kelas 2 SMA, itu minimal kayak gitu ya. Kemudian meningkatkan IPM menjadi 80% gitu ya. Kemudian menaikkan indeks hunian layak sebanyak 1,5 kali dan menurunkan alokasi fungsi pelayanan umum sebanyak 0,8 kali. Jadi kira-kira rekomendasi ini kita buatkan per kabupaten kota dari hasil machine learning-nya 0% tadi tahun 2030, kemudian kita buatkan juga aplikasi gitu ya. Aplikasi nanti kita tinggal input nama kotanya, nama kabupatennya, muncul aplikasi itu dan muncul apa yang perlu dilakukannya di tahun 2024 untuk 6% dan di tahun 2030 untuk 0%. Jadi inilah hasil apa kami, hasil SAP kami tadi gitu ya. Jadi bisa spesifik sekali sampai kayak Tanjung Jabung itu 1,8 kali dari anggaran misalnya seperti itu tuh bisa spesifik per kabupaten kota begitu ya, luar biasa. Saya tuh kagum sekali dengan kalian ini, benar-benar. Siap. Oke, baik, mungkin ada yang kata penutup sebelum kita menutup? Siap, kita kasih pantun ya Kak. Kasih pantun. Jadi karena temanya buaya semuanya pantunnya ada buayanya. Jadi makan lidah buaya bareng Cak Imin. Cakep. Lidah buaya, obat alami. Cakep. Oke, terima kasih buat para hadirin sudah berkenan mendengarkan kami. Luar biasa sekali. Baik, buaya darat bikin sakit hati. Buaya lagi nih. Korbannya buaya darat jadi marah-marah. Luar biasa presentasi Zero Poverty. Kita kasih tepukan yang meriah. Luar biasa. Baik teman-teman, sebelum kita berpisah, kita ambil foto dulu ya bersama-sama. Berikan senyuman termanis, apalagi teman-teman yang ada di Zoom. Dibuka dulu kameranya, kita akan foto. Kalau yang di ruangan katanya nanti. Tolong dikasih aba-aba. Sudah? Oke. Halaman 1 sudah. Halaman berikutnya banyak ternyata. Siap, wah ada Mas Hendro juga nih, keren banget dari sana ya, di Palu ya. Wes. Oke, halaman berikutnya, senyum. Wah, ada Barizi juga nih, Barizi ya. Udah senyum yang termanis? Oke. Sudah teman-teman? Sudah di-capture semuanya? Baik, terima kasih. Ya, saya ingin menginfokan sedikit bahwa ini adalah seri pertama terkait dengan kiat-kiat menghasilkan SHP yang berkualitas. Jadi teman-teman nantikan seri-seri berikutnya sehingga di APP tahun 2023 ini kita bisa menghasilkan SHP yang berkualitas, belajar dari pengalaman teman-teman finalis di tahun 2022. Oke, akhir kata saya Lady Mata Napitupulu sebagai moderator juga tim Zero Poverty izin pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan acara ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dan sejahtera bagi kita semua. Hatiku sagu hanya dia menyenangkan dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawa daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.